Pemirsa, penerbangan komersial Air China mengalami musibah saat sebuah baterai tersimpan di bagasi kabin terbakar hingga membuat para penumpang panik. Pihak maskapai Air China dengan nomor penerbangan CA139 langsung dibatalkan. Sebuah insiden kebakaran di kabin bagasi pesawat menjadi viral di sosial media. Insiden tersebut terjadi di penerbangan Air China dengan nomor CA139 yang rencananya berangkat dari Guangzhou, Cina Timur menuju Seoul, Korea Selatan. Insiden kebakaran tersebut diduga dari sebuah baterai yang terbakar di dalam bagasi kabin milik penumpang hingga membuat panik para penumpang lainnya. Kebakaran besar terjadi di Terminal Kargo Bandara Internasional Hazrat Shah Jalal di Dhaka, Bangladesh pada Sabtu, hingga memaksa pihak berwenang untuk menangguhkan semua operasi penerbangan. Asap hitam tebal mengepul dari kargo bandara saat petugas pemadam kebakaran dan personil militer dikerahkan untuk mengendalikan api dan kerumunan. Sebanyak 36 unit truk pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, sementara tim tanggap darurat berupaya mencegah penyebarannya ke fasilitas lain. Belum ada informasi langsung mengenai kemungkinan penyebab kebakaran, sementara semua operasi penerbangan telah ditangguhkan untuk alasan keselamatan. Gelombang solidaritas masyarakat Indonesia untuk Gaza kian menguat. Ratusan warga kembali turun ke jalan menggelar aksi bela Palestina. Masyarakat kembali menggelar aksi bela Palestina. Massa yang berunjuk rasa tergabung dalam Komite Solidaritas Palestina dan Yaman dan individu yang peduli dengan nasib warga Palestina. Mereka menuntut kebebasan bangsa Palestina. Kali ini aksi menyasar kantor perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jakarta Pusat. Kita hadir di sini semua berkumpul dalam rangka ingin menegaskan bahwa gencatan senjata yang diajukan oleh Amerika adalah tanda kemenangan dari perjuangan Hamas. Yang kedua, bahwa gencatan senjata bukan akhir dari keberadaan imperialisme dan kolonialisme Israel. Mengapa? Karena selagi ada Israel, maka ini adalah bukti bahwa negara-negara yang berdiri, yang dengan di panggung internasional maupun di panggung Arab, mereka hanya sekedar menjadi penjembatan dari kelanggengan Israel. Massa menyerukan kemerdekaan Palestina dan menentang genosida Israel. Beragam atribusi Palestina seperti syal, bandana, topi, dan lainnya dipakai warga dalam aksi ini sebagai bentuk dukungan penuh terhadap Palestina. Dari Jakarta, Hadisti Arifah Seto Pratomo iNews melaporkan. Ribuan umat Islam dari berbagai daerah di Jawa Barat menggelar aksi bela Palestina di depan Gedung Sate Bandung. Dalam aksinya, mereka menuntut negara Islam lainnya mengirimkan tentara bebaskan Palestina karena Israel tidak bisa dipercaya. Sebanyak 15.000 massa aksi yang tergabung dalam Forum Ulama, Tokoh, dan Advokat Jawa Barat menggelar aksi bela Palestina di depan Gedung Sate Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam aksinya, ribuan peserta dari berbagai daerah di Jawa Barat ini membentangkan poster bertuliskan pembebasan Palestina, meminta agar negara-negara muslim mengirimkan tentaranya. Sebelumnya, massa aksi melakukan aksi long march dari Pusdai menuju Gedung Sate. Kita harus memahami kalau ada berita di luar sana Palestina merdeka itu dapat kita katakan adalah penyesatan yang nyata, karena sekarang Palestina masih tetap dijajah. Itu yang pertama. Yang kedua, solusi dua negara itu adalah solusi yang hianat dan haram. Kenapa? Karena faktanya bagaimana mungkin seorang penjajah diakui negaranya? Mestinya entitas Yahudi ini bukanlah sebuah negara Israel, bukan. Mestinya hanya sebatas entitas saja. Pihaknya menegaskan bahwa hingga saat ini umat Islam di Palestina masih dijajah kaum Yahudi Zionis. Usai beraksi, massa membersihkan sampah di sekitar Gedung Sate. Sehingga usai aksi, halaman Gedung Sate kembali bersih. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David iNews melaporkan.
Pemirsa, warga distrik Urgun di Provinsi Paktika, Afghanistan melaksanakan pemakaman 11 warga yang tewas dalam dugaan serangan udara Pakistan, termasuk 3 pemain kriket lokal. Hingga saat ini pihak Pakistan belum mengomentari serangan yang dilaporkan di distrik Urgun tersebut. Rekaman menunjukkan penduduk setempat berduka atas kematian para korban di tengah kerusakan yang meluas. Kantor berita Bakhtar Afghanistan menjelaskan bahwa serangan militer Pakistan telah menewaskan total 11 orang, termasuk 3 pemain kriket Afghanistan yang tewas berlumuran darah terlihat di tempat kejadian. Serangan yang diduga terjadi pada Sabtu terjadi hanya beberapa jam sebelum perundingan damai Afghanistan-Pakistan dibuka di Doha, Qatar, yang bertujuan meredakan ketegangan yang meningkat dengan cepat antara kedua belah negara. Sementara unjuk rasa menentang kebijakan Presiden Donald Trump berlangsung di berbagai kota di Amerika Serikat. Ratusan orang berkumpul di gedung Kapital Amerika Serikat di Washington DC yang melakukan protes nasional dengan tajuk No Kings terhadap Presiden Trump. Para demonstran berkumpul di Washington DC Sabtu siang dengan melakukan aksi protes nasional No Kings terhadap Presiden Donald Trump dan menyerukan penutupan pemerintah yang sedang berjalan. Para demonstran berkumpul di luar gedung Capitol, memenuhi jalan Pennsylvania Avenue dengan melambaikan bendera dan meneriakkan slogan-slogan menentang Presiden Trump. Gerakan dengan tajuk No Kings yang diserukan oleh koalisi kelompok yang memprotes penyalahgunaan, kekuasaan, korupsi, dan ancaman terhadap demokrasi di pemerintahan Donald Trump. Tidak hanya di Washington DC, aksi serupa juga terjadi di Los Angeles. Puluhan ribu orang berkumpul di bawah balon udara bayi Trump setinggi 20 kaki dan memenuhi jalan-jalan di kota Los Angeles. Aksi unjuk rasa di Los Angeles merupakan salah satu dari aksi lebih dari 2.600 warga yang juga diadakan di kota New York, Chicago, Atlanta, dan Boston. Dengan satu pesan, tidak ada raja, hanya demokrasi. Pemirsa, polisi melepas tembakan gas air mata untuk membubarkan tawuran di kota Makassar, Sulawesi Selatan. 1 sepeda motor terbakar, 3 orang luka-luka karena anak panah. Sabar, itu sudah ada korban. Baru kami mau diambil. Kita mau diambil. Kami sementara. 2 kelompok massa tawuran di badan jalan Metro Tanjung Bunga, Tamalate, Kota Makassar. Aparat gabungan dari Polrestabes Kota Makassar yang tiba di lokasi langsung membubarkan tawuran dengan tembakan gas air mata. Akibat tawuran, 1 unit sepeda motor terbakar milik salah satu kelompok yang terlibat bentrokan. Kaca mobil milik warga pecah terkena lemparan batu. 3 orang terluka tertancap anak panah busur. Ada laporan berikutan, kita mencegah sini supaya jangan meluas. Ya intinya kemudian karena sini kan ada berikutannya, sekarang kita patroli. Saat ada laporan berikutan dari polisi datang, kita juga datang untuk mencegahnya sampai meluas. Saat ini, penyebab pasti tawuran dalam penyelidikan aparat Polrestabes Kota Makassar. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Komplotan remaja pencuri kabel di kantor bank yang terbengkalai di Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya ditangkap. Beragam kabel gulungan tembaga siap jual berasal dari instalasi listrik bangunan akhirnya disita polisi. Jatan Ras Polrestabes Makassar terlibat kejar-kejaran dengan komplotan remaja yang kabur usai kedapatan mencuri di kantor bank yang terbengkalai di Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan. 3 dari 5 pelaku berupaya kabur ditemukan polisi bersembunyi. Sedangkan 2 lainnya diketahui berusia dewasa berhasil kabur dari kejaran dengan masuk ke dalam gang. Remaja yang ditangkap merupakan anak putus sekolah yang bermukim di sekitar lokasi. Ketiganya mengaku berada di bangunan tanpa penerangan dengan alasan hanya sebatas nongkrong. Namun kecurigaan polisi menemukan sejumlah kabel instalasi yang tertumpuk, bahkan diantaranya gulungan tembaga siap jual.
Mereka bekerja sama mencuri seisi bangunan dengan beraksi pada malam hari saat kondisi sekitar tengah sunyi. Sandra sementara melaksanakan patroli. Kebetulan kami ini melintas di jalan Cendrawasih. Begitu kami ada di depan salah satu ruko ini, kami dapati anak-anak yang sementara melakukan pencurian atau mengambil barang-barang yang terdapat di dalam bangunan kosong ini. Dari hasil temuan kami ini ternyata mereka ini mengambil potongan-potongan kabel yang ada di dalam, kemudian mungkin nantinya akan dijual. Guna pembinaan seluruh remaja yang masih di bawah umur itu, dilakukan pemanggilan terhadap orang tua. Pemirsa, polisi menangkap pengemudi mobil yang viral di media sosial karena menggunakan sirine di jalan, dan hal tersebut menjadi ramai di media sosial lantaran mobil yang menggunakan plat nomor palsu ini juga membunyikan sirine saat lalu lintas macet. Melalui akun X resmi Divisi Propam Polri disebut bahwa pengemudi mobil yang viral bukanlah anggota polisi. Selain itu, dalam unggahannya, polisi juga menyebut telah menangkap pengemudi mobil tersebut. Hal ini dilakukan agar kenyamanan pengguna jalan tetap terjaga. Sebelumnya, dalam unggahan yang viral di media sosial, menunjukkan pengemudi mobil hitam yang menggunakan sirine totot wuk-wuk di tengah jalanan yang macet. Pengemudi tersebut juga terlihat menggunakan plat mobil polisi. Tim Liputan iNews melaporkan.